Joko Widodo sebagai mantan Presiden RI, bahwa beliau masuk daftar nominasi pemimpin terkorup di dunia. Dan setelah itu Pak Jokowi sempat mempertanyakan, kemudian buktikan saja. Kemudian teman-temannya Pak Jokowi dengan akun-akun yang banyak itu juga membantah itu, dan akhirnya nama Pak Jokowi dihapus dari daftar itu. Ini katanya. Iya, ini bener nggak dihapus? Nah, ini sebenarnya ketika informasi bantahan bilang nama Jokowi dihapus, itu sempat ditulis oleh media mainstream. Oke. Ini masih terkait Pak Jokowi juga nih. Apa ini, itu, Bang? Aduh, luar biasa nih Pak Jokowi emang nih. Walaupun udah nggak jadi presiden, namanya tetap berada di arus utama pemberitaan. Luar biasa ya. Iya. Isu ini sempat hilang setelah Pak Erik memecat STY. Ya. Jangan-jangan itu pengalian isu. Oke, ini ada lembaga internasional OCCRP yang kabarnya menghapus nama Jokowi dari daftar pemimpin terkorup di dunia. Ya. Kita tahu OCCRP kemarin mengeluarkan rilis beberapa nama, ada Bashar el-Assad, terus ada Modi atau siapa sih ya, dari Sri Lanka atau Bangladesh itu. Kemudian ada nama Joko Widodo sebagai mantan Presiden RI, bahwa beliau masuk daftar nominasi pemimpin terkorup di dunia. Dan setelah itu Pak Jokowi sempat mempertanyakan, kemudian buktikan saja. Kemudian teman-temannya Pak Jokowi dengan akun-akun yang banyak itu juga membantah itu, dan akhirnya nama Pak Jokowi dihapus dari daftar itu. Ini katanya. Iya, ini bener nggak dihapus? Nah, ini sebenarnya ketika informasi bantahan bilang nama Jokowi dihapus, itu sempat ditulis oleh media mainstream. Oh iya? Ya. Kami dapat informasi itu dan beredar di grup teman-teman gitu ya. Dan sempat menghubungi medianya juga, akhirnya di take down sih gitu ya. Dan dari mana dia dapat sumbernya? Ada penjelasan berita itu atas pertimbangan redaksi, di take down itu ada. Namun ada juga yang kemudian sudah mengambil mengcapture-nya. Kemudian jadilah narasi bahwasannya berita itu sudah dihapus. Jadi berita itu sudah naik duluan. Nah, memang kalau pakai, kan ada banyak trik untuk mencari keyword di Google, Bang. Termasuk di namanya di situs websitenya OCCRP ini. Kalau mencarinya dengan mengetik OCCRP Jokowi, memang dia tidak ketemu. Nggak terdetek ya? Ya. Cuman memang tidak hanya satu jalan ke Roma gitu kan. Oh ya. Nah, buktinya kita teman-teman Cek Fakta kemudian mencoba memverifikasinya, mencari lagi, ternyata masih ada. Jadi kalau di situ, kalau misalkan yang ditampilin oleh teman-teman yang bilang ini sudah dihapus, dia mencari secara, ya menurut kita random ya. Ya secara memakai keyword sederhana. Oh iya ya. Promptnya sederhana lah gitu ya, sehingga dia tidak menemukan target. Nah, ketika dia detail mencarinya, itu akan ketemu. Dan laporannya itu masih ada di website OCCRP. Dan di situ disebutin kira-kira dalam bahasanya finalis 2024 untuk tahun ini, finalis yang pimpin negara yang terkorup ya. Dalam kejahatan terorganisasi dan korupsi. Nah, kami meminta nominasi ini dari pembaca. Jadi nominasi ini dipilih OCCRP ketika dia menyebarkan survei kepada pembaca, jurnalis, kemudian pihak-pihak lain seluruh dari dunia jaringan OCCRP di seluruh dunia tuh berarti ya. Dan dia kemudian memilih nominasi dengan finalis yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, ketiga Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, 4 mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, ini yang digulingkan, kemudian pengusaha India Gautam Adani, dan nama mantan Presiden Indonesia itu nomor 2, nominasi kedua.
Namun yang pertama adalah Bashar al-Assad Bashar yang al-Assad nomor 1 ya. sudah digulingkan Sudah di digulingkan. Suriah. Ternyata di negara yang konflik ada korupsi juga ya berarti. Iya, dan ini sampai transaksi narkoba segala kan ini. Yang terkait dengan si Bashar al-Assad ini. Nah, banyak yang menyayangkan ini sebenarnya. Kenapa Jokowi nomor 2 katanya? Nah, setelah ini viral, muncullah bantahan, Bang. Ya. Dari akun-akun buzzer ini udah nggak ada, udah dihapus gitu ya. Udah dihapus karena dia mencarinya secara keyword manual yang kurang canggih lah lah ya. Nah, ini masih ada, Bang. Jadi masih ada ya? Masih ada. Jadi judulnya apa sih judulnya kalau di website resminya? OCCRP Person of the Year Bashar al-Assad, itu keywordnya coba. Oke. Nah, itu akan muncul terus. Oh iya benar masih ada. Nah, dia ada kalau misalkan pakai kita desktop, dia ada sebelah kanan biasanya. Oke. Ada sebelah kanan ini. Nih Bang nih. Sebelah kanan ini. Ada box kecil yang kemudian tertera di situ. Jadi, mungkin abangnya layarnya terlalu kecil jadi atau dia nyari pakai handphone. Jadi kesannya jadi nggak kelihatan. Coba pakai desktop ya, Bang, itu akan ketahuan. Buat para buzzer yang bilang bahwa namanya udah dihapus, carinya pakai laptop ya. Jadi ketahuan. Karena kalau pakai handphone terlalu kecil. Nggak kelihatan. Atau ketik sebelah kiri kanan yang 3 baris itu ada versi desktop di handphone, itu bisa dipakai. Oh ya gitu ya. Ya, di sini di pojok sini ada versi desktop version. Nah, nggak muncul nih. Kalau kekecilan kalau di handphone nih. Tapi kalau di desktop ada ya? Di desktop ada. Oke. Ya, ini kita bicaranya fakta aja ya teman-teman ya. Ya, kita masih ada, jadi nggak dihapus. Nggak bicara soal kenapa dia masuk, karena kita cuma membedah sebuah informasi, kemudian kita sajikan kepada publik supaya publik tidak kehilangan esensi dan juga termakan oleh informasi yang tidak benar gitu. Ya, jadi informasi OCCRP menghapus nama Jokowi setelah dibedah dan dicek lagi langsung ke websitenya, ternyata masih ada nama itu. Sampai sekarang masih ada. Jadi informasi dari beberapa akun yang menayangkan bahwasannya Jokowi sudah dihapus, nama Jokowi sudah dihapus, itu sudah tidak benar. Oke. Jadi OCCRP masih menulis itu dalam websitenya. Jadi nggak ada penghapusan ya. Karena ini kan hasil survei ya, bukan penilaiannya hasil survei dari beberapa responden gitu. Jadi bukan hasil sidang, bukan gitu hasil ya. Sidang ya. Bukan hasil sidang atau sidang putusan ya. Bukan. Ya. Jadi ini survei menilai, dan waktu itu teman-teman dari Kata Data kan sempat Mas Meta itu sempat ketemu salah satu orang dari OCCRP. Itu bilang itu adalah hasil survei yang kemudian menilai peran Jokowi dalam pemilu kemarin. Sampai kemudian melakukan banyak perubahan dari regulasi. MK-nya yang kemudian tidak punya positioning untuk demokrasi dan seperti itu. Dan dianggap intervensi, memaksakan anaknya untuk jadi wakil presiden ya. Sama kepala daerah yang kemudian digunakan untuk mensuksesi itu juga. Ya. Jadi memang ini hasil survei, untuk membantah survei ya dengan survei juga. Ya. Dengan cara yang sama ya. Mungkin kalau survei dari lembaga survei mungkin hasilnya akan beda ya. Nah, OCCRP Organized Crime and Corruption Reporting Project ini terdiri dari jurnalis investigasi, aktivis masyarakat sipil. Gitu. Ini di mana markasnya dia? Sebentar, kita lihat. Kayak di Asia apa di Amerika gitu ya? OCCRP ini. Yang pasti ini informasi OCCRP ini atau berita OCCRP ini sempat menghebohkan di awal tahun 2025 ya. Ya. Tiba-tiba kalah sama Sintayong. Memang luar biasa Sintayong ini ya.
ada sebuah negara yang lebih mencintai pelatihnya daripada timnasnya. Iya. Loyalitasku kepada pelatih, bukan kepada Pak Erik atau PSSI. Ya inilah fenomena ya, menarik informasi. Nah, OCCRP ya, saya bacakan di platform dia. OCCRP adalah platform pelaporan investigasi untuk jaringan media independen dan jurnalis di seluruh dunia. 71 pusat anggota lokal dan regional. Dia menyediakan informasi terkait editorial, keamanan digital dan lain-lain. Oke. Ada di seluruh benua. Wow. Dan dia kerjasama dengan media-media yang ada di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia ya. Di Indonesia. Oke. Baik teman-teman, berarti bisa kita sampaikan informasi OCCRP menghapus nama Jokowi dari daftar pemimpin terkorup di dunia. Kita nyatakan hoax ya. Hoax. Sepakat ya? Oke. Jadi nama Joko Widodo masih tertera masuk dalam finalis presiden salah satu tokoh terkorup yang ada di dunia. Ada satu catatan Bang Gaib. Ada keteledoran teman-teman media ya di sini ya, yang kemudian mengamplifikasi ini. Walaupun ada yang sudah dihapus ya. Oh iya. Dan ya kita berharap teman-teman media cukup kritis ya untuk Ya. mendapat informasi Ya. dan melakukan klarifikasi. Dan sumbernya juga jangan dari buzzer di medsos ya. Iya. Karena kalau buzzer tuh kan ya dibayar ya. Jadi ya begitulah. Jadi sumbernya harus clear. Kontak ke OCCRP-nya. Bener ya, ada emailnya ada email segala macam. macam, tanya aja gitu. Jadi yang bisa menyampaikan kebenaran tentang informasi terkait dengan manusia terkorup di dunia ini ya lembaganya, yaitu OCCRP. Jadi buka websitenya. Ini otokritik juga buat kita ya media ya, untuk tidak gegabah membuat meskipun sudah di take down, karena memang faktanya nama beliau masih ada.